Pandangan Islam terhadap gerakan seperti Frankists yang muncul dari kalangan Yahudi dengan keyakinan dan praktik yang menyimpang tidak tercatat secara spesifik dalam literatur Islam klasik. Namun, analisis terhadap keyakinan dan tindakan mereka dapat dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip umum dalam ajaran Islam mengenai keimanan, bid'ah, inovasi dalam agama, dan penyimpangan akidah. Berikut adalah pandangan berdasarkan perspektif Islam yang lebih luas. 1. Penyimpangan dari akidah tauhid. Frankists sebagai cabang radikal dari Sabatianisme memiliki ajaran yang menyimpang dari monoteisme yang diyakini Islam sebagai prinsip utama semua agama yang benar, termasuk ajaran Nabi Musa dalam agama Yahudi. Keyakinan mereka bahwa Jacob Frank adalah Mesias kedua atau sosok semi-ilahi dianggap bertentangan dengan konsep tauhid, yaitu keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa sekutu. Islam menolak keras konsep apapun yang menempatkan manusia pada posisi yang menyerupai Tuhan atau memberikan manusia atribut ketuhanan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mengatakan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali kebenaran. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu hanyalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran Surat An-Nisa ayat 171. Ajaran seperti yang dibawa oleh Jacob Frank yang menonjolkan pemimpin sebagai figur semi-ilahi dianggap sebagai syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Keselamatan melalui dosa. Paradoks yang ditolak Islam. Frankists mengajarkan bahwa keselamatan hanya dapat dicapai melalui pelanggaran hukum agama atau melakukan dosa yang disengaja. Dalam Islam, gagasan seperti ini sepenuhnya bertentangan dengan konsep takwa, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan istighfar, memohon ampunan atas dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk menjauhi dosa dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Ajaran Frankists dianggap menyesatkan karena memutarbalikan logika agama, mengubah dosa menjadi sesuatu yang dianggap suci. 3. Ritual rahasia dan sinkretisme. Frankists dikenal karena ritual rahasia mereka yang menggabungkan elemen-elemen Yahudi, Kristen, dan bahkan Islam. Dalam Islam, praktik sinkretisme ini dianggap sebagai bentuk tahrif, penyimpangan, dan bid'ah, inovasi yang tidak berdasar. Nabi Muhammad bersabda, "Barang siapa mengada-adakan sesuatu dalam urusan agama kami ini yang tidak berasal darinya, maka ia tertolak." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Sinkretisme semacam ini, terutama yang mencampurkan ajaran agama dengan elemen-elemen yang bertentangan, dipandang sebagai penghinaan terhadap agama yang murni. Keempat, kaitannya dengan kebangkitan Dajjal. Dalam beberapa tafsir eskatologi Islam, ajaran-ajaran yang mendorong penyimpangan dari tauhid dan mengajak kepada pembalikan nilai-nilai agama seringkali dikaitkan dengan kebangkitan fitnah Dajjal, yaitu tokoh akhir zaman yang menyebarkan kekacauan dan menyesatkan manusia. Frankists dengan ajaran radikal mereka dapat dianggap sebagai salah satu bentuk fitnah yang mempersiapkan jalan bagi pengaruh-pengaruh destruktif di dunia. Pengajaran Islam tentang Yahudi yang menyimpang. Islam mengakui bahwa sebagian umat Yahudi telah melakukan penyimpangan dari ajaran Taurat yang asli. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kelompok-kelompok di kalangan Yahudi yang mengubah kitab suci dan mengikuti hawa nafsu mereka. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan, "Ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala," untuk memperoleh keuntungan yang sedikit. Maka celakalah mereka karena apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 79. Ajaran Frankist dapat dilihat sebagai salah satu manifestasi dari penyimpangan ini, di mana mereka menciptakan doktrin yang bertentangan dengan kitab suci asli. Dalam pandangan Islam, Frankists adalah contoh nyata dari penyimpangan akidah dan pengkhianatan terhadap ajaran monoteistik yang diajarkan oleh para nabi. Keyakinan mereka yang menyimpang, praktik rahasia, dan penggunaan dosa sebagai jalan keselamatan dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip tauhid, ketaatan, dan moralitas yang ditekankan dalam Islam. Gerakan seperti ini juga menjadi peringatan bagi umat Islam untuk senantiasa menjaga kemurnian akidah
dan tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Di tengah perpecahan dan kekacauan yang melanda komunitas Yahudi Eropa pada abad ke-17, sebuah gerakan aneh dan penuh misteri mulai muncul, menantang norma-norma tradisional agama. Awalnya, ini bermula dari Sabbatai Zevi, seorang pria yang lahir di Smyrna, kini Izmir, Turki, pada tahun 1626. Ia dikenal sebagai pribadi karismatik yang dengan percaya diri mengaku sebagai Mesias yang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Namun, kisah Sabbatai tidak berakhir dengan kejayaan. Pada tahun 1666, di bawah tekanan Kekaisaran Ottoman, ia murtad dan memeluk Islam. Pengkhianatan ini memecah komunitasnya, tetapi pengikut fanatiknya tidak menyerah. Mereka percaya bahwa tindakan Sabbatai adalah bagian dari rencana ilahi yang tersembunyi. Gerakan ini bertransformasi menjadi Sabbatianisme, sebuah sekte yang penuh rahasia dengan keyakinan bahwa keselamatan hanya dapat dicapai melalui pembalikan nilai-nilai tradisional. Ritual-ritual mereka mencakup tindakan yang secara eksplisit bertentangan dengan hukum Yahudi, seperti makan makanan yang dilarang atau perayaan suci yang melibatkan perilaku tidak konvensional. Pada pertengahan abad ke-18 di kawasan Polandia, seorang tokoh baru bangkit dari bayang-bayang Sabbatianisme. Jacob Frank, seorang pria dengan pesona luar biasa dan keyakinan yang tak tergoyahkan, menyatakan dirinya sebagai penerus Sabbatai Zevi. Ia menggambarkan dirinya bukan hanya sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai Mesias kedua. Frank memperkenalkan doktrin baru yang bahkan lebih radikal daripada pendahulunya. Jacob Frank percaya bahwa cara untuk memahami kebenaran tertinggi adalah melalui jalan yang bertolak belakang dengan tradisi agama. Ia mengajarkan bahwa dosa yang disengaja, bahkan melanggar hukum agama, adalah cara untuk membebaskan jiwa dari belenggu dunia material. Para pengikutnya terpesona oleh gagasannya dan bersumpah setia. Namun, ajaran Frank segera menimbulkan perlawanan. Para rabi Yahudi mengutuknya sebagai bidat dan sesat. Mereka menyeretnya ke pengadilan agama di Kamieniec Podolski pada tahun 756. Namun, bukannya mundur, Frank menggunakan kesempatan ini untuk menonjolkan dirinya sebagai korban penindasan. Ia bahkan melangkah lebih jauh dengan membawa para pengikutnya masuk ke gereja Katolik, mengatur konversi massal pada tahun 1759. Langkah ini penuh teka-teki. Apakah ini bentuk perlindungan politik atau bagian dari rencana spiritualnya yang lebih besar? Setelah konversi itu, Frankiste menjadi kelompok tertutup yang bergerak di bawah bayang-bayang. Ritual mereka tetap menjadi misteri hingga kini. Disebut-sebut, mereka mempraktikkan ritual mistis yang menggabungkan elemen-elemen Yahudi, Kristen, dan bahkan Islam. Di balik dinding-dinding rumah besar yang mereka tinggali, Frankists konon mengadakan pertemuan rahasia yang penuh simbolisme gelap dan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma moral umum. Jacob Frank mengklaim bahwa rahasia kehidupan sejati hanya dapat ditemukan melalui kehancuran total terhadap tatanan lama, termasuk agama Yahudi tradisional dan dogma Kristen. Namun, kematiannya pada tahun 1791 meninggalkan pengikutnya tanpa arah yang jelas. Setelah kematian Frank, gerakan ini perlahan memudar. Namun, pengaruhnya tidak sepenuhnya hilang. Beberapa teori konspirasi mengaitkan Frankist dengan peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Eropa, termasuk gerakan revolusioner dan mistikisme modern. Bagi banyak orang, Frankists tetap menjadi simbol misteri yang membingungkan, sebuah gerakan yang berdiri di perbatasan antara iman, pemberontakan, dan pencarian makna terdalam. Itulah kisah awal mula munculnya Yahudi Frankists, gerakan yang hingga kini tetap membangkitkan rasa penasaran dan spekulasi. Frankists adalah pengikut sebuah gerakan keagamaan kontroversial yang dipimpin oleh Jacob Frank pada abad ke-18. Gerakan ini merupakan cabang radikal dari Sabbatianisme, sebuah sekte mistik Yahudi yang percaya bahwa Sabbatai Zevi adalah Mesias. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang terkait dengan misteri Yahudi Frankist. Tokoh terkait: 1. Jacob Frank 726 sampai 1981. Pemimpin utama gerakan Frankist, Jacob Frank mengklaim dirinya sebagai penerus Sabbatai Zevi. Ia mengajarkan doktrin-doktrin yang menyimpang dari ajaran Yahudi tradisional,
termasuk sinkretisme dengan elemen-elemen Kristen dan Islam. 2. Sabbatai Zevi 3626 sampai 1676. Meski bukan bagian langsung dari Frankists, Sabbatai Zevi adalah inspirasi utama gerakan ini. Ia mengaku sebagai Mesias Yahudi, tetapi kemudian murtad ke Islam setelah ditangkap oleh Kekaisaran Ottoman. 3. Yves Frank 1754 sampai 1816. Putri Jacob Frank, ia dipuja oleh para pengikut Frankists sebagai ratu dan sering dianggap sebagai bagian integral dari kultus ini. 4. Rabi tradisional. Banyak rabi Yahudi tradisional yang menjadi oposisi kuat terhadap gerakan Frankists karena dianggap sebagai ancaman terhadap ajaran Yahudi yang ortodoks. Peristiwa penting. Pertama, konversi massal ke Katolik, 1759. Tahun 1759 menjadi titik balik yang penuh kontroversi dalam perjalanan Frankists, sekte mistik Yahudi yang dipimpin oleh Jacob Frank. Di Polandia, komunitas Yahudi sedang dilanda ketegangan. Para rabi tradisional berusaha keras untuk mempertahankan otoritas mereka atas ajaran agama, sementara pengikut Jacob Frank dengan doktrin-doktrin radikalnya semakin mencuri perhatian. Saat itu, Frankists berada di bawah tekanan luar biasa, menghadapi pengucilan dari komunitas Yahudi dan ancaman dari otoritas politik. Di tengah krisis ini, Jacob Frank membuat keputusan mengejutkan yang akan mengguncang dunia. Jacob Frank percaya bahwa keselamatan bagi pengikutnya hanya bisa dicapai melalui jalan yang tak terduga, bahkan jika itu berarti mengkhianati akar tradisional mereka. Ia mulai mendekati gereja Katolik, menawarkan dukungan dari komunitas Frankists sebagai imbalan perlindungan. Frank tahu bahwa kekuatan politik dan sosial gereja Katolik di Polandia pada saat itu tak tertandingi. Dengan menjadi bagian dari gereja, ia berharap bisa mengamankan posisi dirinya dan para pengikutnya, serta melindungi mereka dari ancaman yang datang dari berbagai arah. Namun, tawaran Frankl kepada gereja bukan hanya langkah pragmatis. Ia memutar narasi teologis yang unik, menyatakan bahwa ajaran Frankist adalah kelanjutan dari kebenaran ilahi yang hanya dapat ditemukan dengan melampaui batasan agama tradisional. Ia mengklaim bahwa konversi ke Katolik adalah bagian dari rencana besar yang telah ditentukan Tuhan. Pada tahun 1759, peristiwa itu terjadi. Dalam upacara besar yang disaksikan oleh para pejabat gereja dan bangsawan Polandia, ribuan pengikut Jacob Frank secara resmi dibaptis menjadi Katolik. Para Frankists berkumpul di gereja-gereja besar, mengenakan pakaian terbaik mereka, seolah-olah mereka bukan hanya menandai perubahan agama, tetapi juga awal dari era baru bagi komunitas mereka. Bagi gereja Katolik, peristiwa ini adalah kemenangan besar. Mereka memanfaatkan momen ini untuk menunjukkan kekuatan dan daya tarik agama mereka, terutama di tengah meningkatnya ketegangan antara berbagai komunitas agama di Eropa. Tapi bagi para rabi Yahudi, ini adalah pukulan telak. Mereka melihatnya sebagai pengkhianatan yang tidak hanya menodai komunitas mereka, tetapi juga menciptakan ancaman serius terhadap tradisi Yahudi. Namun, konversi ini bukanlah akhir dari cerita. Bagi banyak orang, keputusan ini penuh teka-teki. Apakah Frank benar-benar percaya pada dogma Katolik, atau apakah ini hanya siasat untuk melindungi kelompoknya? Fakta bahwa Frankists terus mempraktikkan ritual-ritual rahasia yang tidak sejalan dengan ajaran Katolik menimbulkan spekulasi bahwa konversi ini hanyalah topeng. Di balik pintu tertutup, para Frankists tetap menjaga kepercayaan mistik mereka yang mencampurkan unsur-unsur Yahudi, Kristen, dan bahkan Islam. Mereka melanjutkan pertemuan-pertemuan rahasia dan menyimpan doktrin bahwa dunia ini harus dihancurkan untuk menciptakan tatanan spiritual yang baru. Konversi massal ini tidak hanya memengaruhi kehidupan para pengikut Jacob Frank, tetapi juga meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah agama di Eropa. Bagi gereja Katolik, ini adalah bukti keberhasilan dalam menarik kelompok yang sebelumnya dianggap sesat. Bagi komunitas Yahudi, peristiwa ini menjadi pengingat menyakitkan akan perpecahan di dalam barisan mereka sendiri. Namun, bagi Frankists, ini adalah langkah strategis yang memberi mereka perlindungan sementara dan kesempatan untuk melanjutkan keyakinan mereka yang penuh misteri. Hingga kini,
Kisah konversi massal ini tetap menjadi salah satu babak paling menarik dan kontroversial dalam sejarah agama. Kedua, pengadilan di Kamieniec Podolski, 1756. Tahun 1756. Sebuah kota di perbatasan Polandia-Lituania, Kamieniec Podolski menjadi panggung dari salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah Yahudi mistik. Disinilah Jacob Frank, seorang pria yang sudah terkenal karena doktrin-doktrin radikalnya, dihadapkan pada pengadilan agama yang akan menguji batas-batas kekuatan tradisi dan keberanian sebuah gerakan pemberontak. Pada saat itu, Jacob Frank dan para pengikutnya yang dikenal sebagai Frankists telah menjadi duri dalam daging bagi komunitas Yahudi tradisional. Dengan ajaran yang mencampurkan elemen-elemen mistik Sabatianisme dan doktrin radikal tentang dosa sebagai jalan menuju keselamatan, mereka dianggap sebagai ancaman serius. Para rabi yang berusaha melindungi ajaran ortodoks tidak bisa tinggal diam. Frank dan para pengikutnya dituduh melakukan penyimpangan agama yang serius, termasuk praktik-praktik ritual yang bertentangan dengan hukum Yahudi. Tuduhan paling mengejutkan adalah klaim bahwa Frankists melakukan perjamuan dosa di mana mereka secara sengaja melanggar hukum agama dalam ritual-ritual rahasia. Bagi para rabi, ini adalah pelanggaran yang tidak bisa dimaafkan. Di bawah tekanan komunitas Yahudi tradisional, Jacob Frank dan beberapa pengikutnya dibawa ke hadapan pengadilan agama di Kamieniec Podolski. Aula pengadilan dipenuhi oleh rapi-rapi terkemuka, pengikut setia Frankists, dan bahkan beberapa pejabat lokal yang penasaran dengan persidangan ini. Suasana tegang terasa menyelimuti ruangan. Frank, dengan keberanian yang mencolok, membela dirinya di hadapan para rabi. Ia tidak hanya menyangkal tuduhan-tuduhan itu, tetapi juga membalikan narasi, menyatakan bahwa para rabi adalah yang sebenarnya telah menyimpang dari kebenaran spiritual. Ia menuduh mereka menolak jalan mistik yang lebih tinggi yang, menurutnya, hanya bisa dicapai melalui ajarannya. Para rabi mendengarkan dengan cermat, tetapi tidak sedikit dari mereka yang marah dengan sikap Frank yang tampak menantang. Bukti-bukti diajukan, saksi-saksi dipanggil untuk menggambarkan ritual-ritual aneh yang dilakukan oleh para Frankists dan teks-teks yang dianggap sesat dibacakan di depan umum. Namun, Jacob Frank bukanlah orang yang mudah ditundukkan. Ketika bukti-bukti semakin menumpuk, ia melakukan langkah yang mengejutkan. Frank mulai mendekati otoritas Kristen setempat, menawarkan kerjasama sebagai imbalan perlindungan. Ia dengan cerdik memanfaatkan ketegangan antara komunitas Yahudi dan Gereja Katolik, menciptakan aliansi tak terduga yang akan menjadi penentu nasibnya. Melalui koneksi ini, Frank akhirnya berhasil keluar dari pengadilan dengan hukuman yang jauh lebih ringan daripada yang diharapkan para rabi. Namun, peristiwa ini tidak hanya tentang pengadilan. Ini adalah momen di mana Jacob Frank memperlihatkan kemampuannya untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Ia meninggalkan pengadilan dengan status yang lebih kuat di mata pengikutnya, dianggap sebagai pemimpin yang tidak takut melawan otoritas. Pengadilan di Kamieniec Podolski menandai babak penting dalam sejarah Frankists. Peristiwa ini tidak hanya memperlihatkan betapa kontroversialnya gerakan ini, tetapi juga menegaskan kemampuan Jacob Frank untuk bertahan di tengah tekanan. Meski para rabi menganggap peristiwa ini sebagai kemenangan mereka dalam mempertahankan tradisi, Frankists melihatnya sebagai bukti bahwa pemimpin mereka dilindungi oleh kekuatan ilahi. Kisah pengadilan ini menjadi legenda di kalangan pengikut Jacob Frank, sementara bagi para rabi, itu adalah pengingat pahit tentang ancaman yang terus menghantui mereka. Hingga kini, pengadilan di Kamieniec Podolski tetap menjadi simbol perlawanan antara tradisi dan inovasi, ortodoksi dan mistikisme. Ketiga, kehidupan di Wina, 1786 sampai 1791. Pada tahun 1786, Jacob Frank, pemimpin misterius sekte Frankists, melangkah menuju Wina, ibu kota Kekaisaran Habsburg. Saat itu, Wina adalah pusat intelektual dan politik Eropa, tempat aristokrasi dan seni bercampur dalam harmoni yang gemerlap. Namun, di balik gemerlap itu, kedatangan Frank membawa gelombang kehebohan dan spekulasi. Bukan sebagai seorang pemimpin agama biasa, ia datang sebagai seorang figur penuh teka-teki, membawa sekte kecil yang penuh rahasia. Setelah diusir dari berbagai tempat akibat ajarannya yang kontroversial,
Wina menjadi tempat perlindungan bagi Jacob Frank dan komunitasnya. Frank berhasil menjalin hubungan dengan beberapa tokoh penting di kalangan bangsawan. Ia menyatakan dirinya sebagai Baron dan menikmati kehidupan mewah di sebuah istana kecil yang disediakan oleh penguasa Habsburg. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana Frank mampu mendapatkan dukungan dari para bangsawan ini, tetapi banyak yang percaya bahwa pesonanya dan kemampuannya berbicara tentang doktrin mistik memikat para elit. Namun, kehidupan di Wina bukan hanya soal kemewahan. Bagi pengikutnya, Frank adalah pemimpin spiritual sekaligus nabi. Di dalam dinding istananya, Frank terus mengadakan pertemuan rahasia. Para pengikutnya percaya bahwa Wina adalah bagian dari perjalanan spiritual mereka, sebuah persinggahan menuju tatanan dunia baru yang dijanjikan Frank. Salah satu hal yang paling mencolok dari masa-masa Frank di Wina adalah hubungannya dengan Istana Habsburg. Kekaisaran yang saat itu dipimpin oleh Kaisar Joseph II memiliki kebijakan yang lebih toleran terhadap minoritas agama. Frank menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat posisinya, menawarkan dirinya sebagai mediator antara komunitas Yahudi dan Kristen. Ia bahkan mengklaim memiliki visi yang dapat membantu menyatukan dua agama tersebut dalam suatu keselamatan universal. Namun, di balik layar, hubungan ini juga penuh intrik. Banyak pejabat istana yang curiga terhadap Frank dan sektenya menganggap mereka sebagai ancaman terhadap stabilitas sosial dan agama. Meski demikian, Frank tetap mampu menjaga perlindungan politiknya, mempermainkan ketegangan antara berbagai kekuatan di Wina untuk keuntungannya sendiri. Di dalam komunitas Frankists, kehidupan sehari-hari di Wina dipenuhi dengan aktivitas keagamaan yang aneh dan rahasia. Frank sering berbicara tentang doktrin-doktrin yang sulit dipahami, berbicara tentang kebutuhan untuk menghancurkan dunia lama demi membangun dunia yang baru. Para pengikutnya memandangnya sebagai sosok semi-ilahi, meskipun gaya hidupnya yang penuh kemewahan seringkali bertentangan dengan pesan-pesan spiritualnya. Ritual-ritual mistik terus diadakan, seringkali di bawah pengawasan ketat untuk memastikan tidak ada orang luar yang menyaksikan. Beberapa pengikut setia mengklaim bahwa Wina adalah tempat di mana Frank menerima wahyu-wahyu terakhirnya sebelum kematian. Namun, detail tentang wahyu ini tetap menjadi misteri yang tidak pernah terungkap sepenuhnya. Pada tahun 1791, kehidupan Jacob Frank di Wina berakhir dengan kematiannya. Berita tentang kematiannya menyebar cepat, menggemparkan komunitas Frankists. Bagi pengikutnya, ini bukanlah akhir, melainkan awal dari tahap baru dalam perjalanan spiritual mereka. Mereka percaya bahwa jiwa Frank akan terus membimbing mereka, meski fisiknya telah tiada. Namun, tanpa kepemimpinan langsung, komunitas Frankists mulai kehilangan arah. Kehidupan di Wina yang dulunya dipenuhi dengan visi-visi besar berubah menjadi masa ketidakpastian. Sementara sebagian besar pengikutnya akhirnya berasimilasi dengan masyarakat sekitar, cerita tentang Jacob Frank dan kehidupannya di Wina terus hidup sebagai bagian dari legenda mistik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kehidupan Jacob Frank di Wina adalah perpaduan antara kemewahan, misteri, dan intrik politik. Dalam kurun waktu 5 tahun itu, ia tidak hanya memperkuat mitos dirinya, tetapi juga meninggalkan warisan yang hingga kini tetap menjadi bahan spekulasi dan perdebatan. Keempat, warisan dan pengaruh Frankists. Setelah kematian Jacob Frank pada tahun 1791, sekte Frankists tidak serta-merta menghilang. Sebaliknya, ajarannya tetap hidup, melampaui batasan waktu dan tempat, menyebar sebagai warisan yang aneh namun penuh daya tarik. Meskipun komunitas Frankists perlahan-lahan terpecah, dampaknya terus terasa di berbagai lapisan masyarakat, dari spiritualitas hingga politik. Gerakan ini meninggalkan jejak misterius yang terus menjadi bahan perdebatan dan spekulasi hingga kini. Ketika Jacob Frank wafat, pengikutnya mengalami guncangan besar. Mereka percaya bahwa Frank adalah lebih dari sekadar pemimpin. Ia adalah Mesias kedua, penerus spiritual Sabbatai Zevi, dan figur mistik yang memiliki akses ke kebenaran tertinggi. Namun, dengan ketiadaannya, komunitas mereka menghadapi tantangan besar. Bagaimana melanjutkan jalan yang telah ia rintis? Beberapa pengikut tetap setia menjaga ajaran dan ritual Frankist dalam kelompok-kelompok kecil dan rahasia. Namun, yang lain mulai mencari cara baru untuk bertahan,
mengasimilasi diri dengan masyarakat yang lebih luas. Konversi massal ke Katolik yang pernah mereka lakukan menjadi senjata ganda. Di satu sisi, mereka diterima dalam lingkungan sosial yang lebih luas, tetapi di sisi lain, mereka menghadapi ancaman kehilangan identitas. Warisan Frankists terlihat jelas dalam pengaruh mereka terhadap gerakan mistik yang muncul di Eropa. Gagasan mereka tentang keselamatan melalui dosa dan pembalikan nilai-nilai tradisional menginspirasi aliran-aliran spiritual yang menentang dogma-dogma agama konvensional. Beberapa sarjana menyebut bahwa Frankists membuka jalan bagi eksplorasi esoterik yang lebih radikal di abad-abad berikutnya. Ritual rahasia Frankists yang menggabungkan elemen-elemen Yahudi, Kristen, dan bahkan Islam juga memengaruhi simbolisme dalam okultisme modern. Konsep dualitas antara terang dan gelap, baik dan jahat, menjadi tema yang terus muncul dalam doktrin spiritual yang lebih baru. Pengaruh Frankists tidak hanya terbatas pada dunia spiritual. Beberapa teori konspirasi mengaitkan mereka dengan gerakan-gerakan revolusioner di Eropa, termasuk Revolusi Prancis dan awal mula gerakan modernisasi di kalangan Yahudi Eropa. Mereka dianggap sebagai katalisator untuk perubahan besar, terutama dalam cara masyarakat memandang agama, tradisi, dan kebebasan individu. Bahkan beberapa sejarawan percaya bahwa ide-ide Frankists tentang penghancuran dunia lama untuk menciptakan tatanan baru mengaruhi filsafat politik yang radikal. Meskipun bukti tentang keterlibatan langsung mereka dalam gerakan politik ini seringkali sulit diverifikasi, spekulasi tersebut menambah misteri yang menyelimuti warisan mereka. Di balik semua misteri dan kontroversi, warisan Frankists juga tercermin dalam cara komunitas Yahudi dan Katolik di Eropa berinteraksi. Pengaruh mereka terlihat dalam proses akulturasi yang kompleks antara dua tradisi ini, menciptakan ruang untuk dialog yang lebih luas di kemudian hari. Pada saat yang sama, nama Jacob Frank tetap menjadi simbol kebebasan berpikir bagi beberapa kalangan, meski ia juga dianggap sebagai tokoh yang merusak bagi yang lain. Sejarahnya mengajarkan bahwa pemberontakan terhadap norma-norma tidak selalu menghasilkan kehancuran, tetapi bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru. Hingga kini, Frankists tetap menjadi teka-teki sejarah. Apakah mereka benar-benar sebuah gerakan spiritual yang tulus, ataukah mereka hanyalah kelompok oportunis yang memanfaatkan ketegangan agama dan politik? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak pernah terjawab sepenuhnya. Namun, yang pasti, jejak mereka masih ada, tersembunyi di sudut-sudut sejarah, dan terkadang muncul dalam bentuk-bentuk baru. Mereka mengingatkan kita bahwa di balik setiap gerakan kontroversial, selalu ada kisah yang lebih besar tentang pencarian makna, identitas, dan transformasi dunia. Frankists dianggap penuh misteri, karena ajaran mereka yang rahasia, ritual yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional, dan hubungan ambigu dengan agama-agama lain. Gerakan ini juga dikelilingi oleh teori konspirasi yang membuatnya tetap menjadi subjek penelitian hingga kini. Di tengah sejarah penuh kontroversi dan misteri, kisah Yahudi Frankis menyisakan pelajaran berharga bagi kaum muslim. Meski ajaran mereka telah lama lenyap sebagai sebuah gerakan, dampak dari keyakinan radikal dan penyimpangan mereka tetap relevan untuk direnungkan. Bagi kaum muslim, kisah ini adalah peringatan untuk senantiasa menjaga kemurnian akidah, melawan penyimpangan, dan tetap teguh pada jalan yang lurus. Frankis, sebagai sekte radikal, dikenal karena ajaran mereka yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar agama. Mereka mengubah dosa menjadi alat keselamatan, mencampurkan berbagai ajaran agama, dan menciptakan ritual rahasia yang menyesatkan. Hal ini menunjukkan bagaimana penyimpangan akidah bisa terjadi jika seseorang meninggalkan ajaran ilahi yang benar. Bagi kaum muslim, pelajaran utamanya adalah pentingnya memegang teguh tauhid, la ilaha illallah, dan menjauhi segala bentuk inovasi, bid'ah yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan dalam Al-Quran, dan bahwa ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Quran Surat Al-An'am ayat 153. Frankists adalah bukti bagaimana meninggalkan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat membawa manusia kepada kehancuran spiritual. Frankists muncul dari keinginan untuk membenarkan hawa nafsu dengan menyamarkannya sebagai ajaran agama.
Mereka membentuk doktrin yang memutarbalikkan hukum ilahi, mengklaim bahwa melanggar aturan adalah bagian dari rencana Tuhan. Dalam Islam, ini adalah bentuk syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tahrif, mengubah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Muslim diingatkan untuk selalu melawan godaan hawa nafsu dan berpegang pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah bersabda, "Tidak beriman seseorang di antara kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa." Hadits riwayat An-Nawawi. Frankists mengajarkan bahwa menuruti hawa nafsu adalah jalan menuju kebebasan spiritual, tetapi Islam menegaskan bahwa jalan menuju kebahagiaan sejati adalah dengan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Frankists juga dikenal karena mencampurkan elemen-elemen agama yang berbeda, termasuk Yahudi, Kristen, dan Islam, ke dalam ritual mereka. Sinkretisme semacam ini merusak kemurnian akidah dan menciptakan kebingungan dalam praktik agama. Dalam Islam, kemurnian tauhid adalah pilar utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan umat manusia untuk tidak mencampuradukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu campuradukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 42. Bagi kaum muslim, pelajaran ini menekankan pentingnya menjaga kesucian Islam dari pengaruh luar yang dapat menyesatkan. Frankists memusatkan keyakinan mereka pada figur Jacob Frank, menganggapnya sebagai Mesias dan bahkan memberikan atribut ilahi kepadanya. Islam sangat menentang kultus individu semacam ini. Bahkan Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia menegaskan bahwa ia hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membawa risalah. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Quran Surat Al-Kahfi ayat 110. Kaum muslim diajarkan untuk menghormati ulama dan pemimpin, tetapi tidak pernah mengultuskan mereka hingga melampaui batas yang telah ditetapkan. Frankists seringkali dikaitkan dengan teori konspirasi besar, mulai dari revolusi politik hingga dominasi spiritual. Bagi kaum muslim, kisah ini mengingatkan bahwa keterbukaan terhadap isu-isu semacam ini harus selalu diimbangi dengan hikmah, akal sehat, dan sikap kritis. Dalam Islam, seorang muslim diajarkan untuk selalu berpegang pada fakta dan kebenaran, menjauhi prasangka buruk yang tidak berdasar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa." Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Kisah Frankists adalah peringatan nyata tentang bahaya meninggalkan jalan yang lurus, Ash-Shirat Al-Mustaqim. Bagi kaum muslim, ini adalah pelajaran untuk selalu menjaga akidah, menjauhi penyimpangan, dan berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dalam dunia yang penuh dengan godaan dan pengaruh luar, penting bagi umat Islam untuk terus memperkuat iman dan mengingat bahwa keselamatan hanya ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini juga mengajarkan pentingnya dakwah yang berkelanjutan untuk membimbing sesama agar tidak terjerumus dalam penyimpangan serupa. Sebagaimana Rasulullah bersabda, "Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya." Hadits riwayat Muslim.